Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, kembali lagi di Petatah Petiti Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang beliau pernah berpesan kepada kita semuanya, pernah menyampaikan satu kalimat yang ini akan menentukan daripada kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat seseorang. Ya, beliau pernah menyampaikan tentang bagaimana kita mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tua kita. Dan hormat ing wong tua. Harus bisa hormat terhadap kedua orang tua kita. Kita memahami bahwa jasa-jasa yang pernah orang tua kita berikan kepada kita, tentu dalam setiap hidup kita, selama hidup kita, ini tidak akan mampu untuk bisa membalas jasa daripada kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah memberikan segala sesuatunya untuk kita. Dalam urusan ma'isyah, dalam urusan penghidupan, dalam urusan perekonomian, dalam urusan pendidikan, dalam setiap urusan yang ada pada diri kita. Semuanya orang tua kita telah berkorban untuk kita semuanya. Pengorbanan yang begitu luar biasa yang orang tua kita telah berikan kepada kita ini adalah menjadi salah satu sebab kemudian kita bisa membalas jasa daripada kedua orang tua kita itu. Walaupun kita tidak bisa membalas jasa daripada kedua orang tua kita itu secara seimbang. Maka karena kita memiliki kewajiban untuk menghormati kedua orang tua kita, aktualisasi dalam sebuah penghormatan itu seperti apa? Jangan-jangan bahasa hormat ini hanya bisa dipahami, tapi tidak bisa untuk mengaktualisasikannya. Ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait kuat dengan keriduan kedua orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidai wa sukhtullahi fi sukhtil walidai. Keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada keriduan daripada kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Antara ridho dan murka ternyata ini jawabannya ada pada kedua orang tua kita. Allah ridho dan Allah tidak ridho, atau misalkan Allah murka, itu bagaimana kemudian kita bersikap kepada kedua orang tua kita itu. Kalau misalkan kita baik terhadap kedua orang tua kita, kita memberikan kenyamanan kepada kedua orang tua kita memberikan kedamaian kepada kedua orang tua kita, tentu orang tua kita akan ridho terhadap diri kita. Ketika orang tua kita ridho terhadap diri kita, Allah pun akan menjadi ridho terhadap diri kita. Ini adalah kalimat yang sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu luar biasa sekali dalamnya. Karena sedalam apa kita mengaktualisasikan penghormatan kita kepada kedua orang tua, itulah yang menjadi dasar keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh orang tua kita melanggar perintah-perintah daripada kedua orang tua kita pun tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan kenyamanan, tidak peduli terhadap urusan-urusan yang ada pada kedua orang tua kita, maka Allah akan murka terhadap diri kita lantaran orang tua kita tidak ridho terhadap diri kita ini. Maka dari itu,
makna yang begitu dalam yang ada di dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW ini bukan hanya sebatas slogan biasa saja, tetapi bagaimana kemudian mengaktualisasikan dalam kenyataan. Bagaimana kemudian kita berucap, bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal yang kita berikan kepada kedua orang tua itu, tidak sedikit pun orang tua kita merasa kecewa terhadap diri kita. Artinya apa? Bahwa kemuliaan seseorang itu terletak bagaimana dia terhadap orang tuanya. Kalau misalkan dia mampu menjadi pribadi yang begitu luhur budi pekertinya terhadap kedua orang tuanya, maka Allah akan tinggikan derajatnya di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana seorang anak kepada kedua orang tuanya, lalu kemudian Allah angkat derajatnya sedemikian rupa gara-gara orang tuanya ridha. Contoh misalkan satu kisah tentang tabi'in. Beliaulah Uwais Al-Qarni yang begitu dahsyat menghormati kedua orang tuanya. Orang tua yang sudah renta, ibunya yang sudah secara fisik sudah tidak bisa melakukan banyak hal, sudah tidak bisa berjalan. Tetapi pada saatnya orang tuanya menginginkan untuk naik haji, padahal Uwais Al-Qarni ini termasuk orang yang tidak punya. Dia begitu sadar bagaimana kemudian dia berpikir keras agar bisa mewujudkan keinginan orang tuanya tersebut. Sampai-sampai dia dipredikasi sebagai orang yang seperti orang gila. Dia memanggul kambing, naik turun bukit dalam rangka untuk menguatkan ototnya, supaya pada saatnya tiba nanti ketika melaksanakan ibadah haji, dia bisa memanggul ibunya dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Orang-orang yang ada di sekitarnya menganggap bahwa Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. Tapi dia tidak peduli. Ini tentu ranahnya dalam rangka bagaimana kemudian dia pengen mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya tersebut. Omongan dari orang lain tidak dia pedulikan. Yang jelas mewujudkan keinginan dari kedua orang tuanya itu menjadi satu tujuan yang mulia yang harus dia lakukan. Pada saatnya kemudian dia bisa melakukan keinginan yang diingini oleh orang tuanya tersebut, melaksanakan ibadah haji. Dia panggul ibunya melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan rangkaian-rangkaian ibadah hajinya. Dipanggulnya ibunya tersebut. Sampai kemudian dia ingin bertemu dengan Rasulullah, tetapi takdir berkata lain. Dia tidak sampai bertemu dengan Rasulullah. Walaupun demikian, Rasulullah SAW sangat memahami betul, sangat mengenal betul siapakah Uwais Al-Qarni ini, sampai-sampai kepada sahabatnya yang mulia Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah memerintahkan untuk mencari, menemukan yang bernama Uwais Al-Qarni tersebut. Tujuannya cuma satu, memberikan salam untuk disampaikan kepada Uwais Al-Qarni, dan yang kedua meminta doa kepada Uwais Al-Qarni agar Uwais Al-Qarni memintakan ampunan untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ini adalah positioning yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi teladan buat kita semuanya agar kita betul-betul bisa menghormati kedua orang tua kita. Kisah Uwais Al-Qarni ini sangat luar biasa, sangat inspiratif, sangat memberikan motivasi untuk kita semuanya. Lalu, pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Sudah sejauh mana apa yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua kita itu? Sudah seperti apa? Sudah bagaimana memberikan sesuatu yang terbaik kepada kedua orang tua kita itu?
Jangan-jangan kita masih sangat jauh sekali untuk bisa menghormati kedua orang tua kita itu. Kenapa ini disampaikan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati? Untuk bisa menjadi pribadi yang betul-betul bisa hormat kepada kedua orang tuanya dan hormat ing wong tua. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semuanya, bisa memberikan iktibar untuk kita semuanya, supaya ke depan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada kedua orang tua kita, sehingga di dalam melanjutkan kehidupan kita betul-betul membentuk satu harmonisasi antara diri kita dengan kedua orang tua kita, baik yang masuk hidup maupun yang sudah tidak ada. Ada kebaikan yang bisa kita berikan ketika orang tua kita sudah tidak ada. Lakukanlah amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik, doa, menyampaikan Fatihah, menyampaikan sholawat, dan lain sebagainya, termasuk sodakoh juga, dalam rangka untuk memberikan kepada kedua orang tua kita. Ini adalah satu wujud di mana kita menghormati kedua orang tua kita. Wallahu alam bisawab, wallahu alam bimuradih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.